Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat. Adalah Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Karena selalu dikabulkan oleh Allah, bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan, seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa. Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka. Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Syahidul Malaikat alias penghulu para malaikat dan Hasinul Jannah atau bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah pada langit lapis pertama. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khasyi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima, menyebut Azazil sebagai Kanit karena ketaatan kepada Allah. Di langit keenam, gelar Mujahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun, Azazil si penghulu para malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah. Ketika itu, Allah zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Begitulah firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan kita termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis. Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau takabur, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya ia malah menentang dan berkata, Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah.
Mendengar jawaban Azazel yang sombong, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir." Azazel alias iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibandingkan makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bibit kesombongan dari Azazel sejatinya sudah semai sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazel berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazel lupa dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja termasuk dirinya. Lalu demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya memberi kepada Allah agar diberi dispensasi, katanya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka tangguhkan." Allah bermurah hati dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah Maha Pemurah, masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah agar menyesatkan Adam dan anak cucunya seluruhnya kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, "Yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Menular pada manusia korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan iblis tentu saja adalah Adam dan Hawa. Dengan tipu daya dan rayuan memabukkan, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang, karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi. Dan sukses iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama penyesatannya tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan indung telur. Mereka berdua karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Ad, Samud, umat Nuh, kaum Lot, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang terkabur dan sombong lalu mereka dinistakan oleh Allah senista-nistanya. Karena sifat takabur pula, sosok-sosok seperti Fir'aun, si raja Mesir kuno, Qarun, Hamaan, dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat. Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu, namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal-usul keturunan, turunan ningrat, anak kiai, dan sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, sholat siang malam, puasa, zakat, dan berhaji, merasa paling saleh dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengan budaya warisan nenek moyang, dan seolah-olah segala sesuatu di luar budaya itu tak bernilai. Sedikit juga yang mengesampingkan larangan-larangan Allah hanya karena menguber era laju zaman modern yang selalu dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran kebesaran Allah. Allah telah dijadikan nomor 2, sementara yang nomor 1 adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap tanpa nur iman sebagai pelita. Akal mereka tidak dapat membedakan antara yang hak atau benar dengan yang batil atau salah. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri takabur.
Al-Mudaththir ayat 23. Sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur dan mewariskannya kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas untuk menyebarkan sumpah iblis pada golongannya sebagaimana golongan setan dari jenis jin. Tentu dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin, begitu pula setan dari golongan jenis manusia sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 179. Secara kasat mata, Perang Badar Al-Kubro dan peperangan-peperangan lainnya terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tiada yang menginginkan terjadinya peperangan, apalagi dalam barisan kaum muslimin. Mereka melakukan ini karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Dan terkait perintah Allah Ta'ala, tiada alasan untuk mengelak meski diri tidak menyukainya. Itulah di antara makna terbaik dari kata taat. Namun, jika melihat lebih mendalam, sejatinya ada pertarungan lain yang terjadi dalam peperangan Badar. Bukan saja antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, tetapi juga antara malaikat yang mulia dengan iblis nan terlaknat. Dan rupanya, pertempuran yang tidak bisa dihindari ini jauh lebih dahsyat dari pertempuran yang terlihat. Bagaimanakah kejadiannya? Bahwa Allah Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk menolong kaum muslimin. Ini merupakan satu di antara sekian banyak janji-janji Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran yang mulia. Abdullah bin Abbas mengatakan, malaikat Jibril menyertakan 500 malaikat di salah satu sayapnya. Kemudian malaikat Mikail menyertainya dengan membawa 500 pasukan malaikat di sayap yang lain. Ketika perang hendak berkecamuk, setan yang mewujud dalam sosok bernama Suraqah bin Malik berkata secara lantang guna menyemangati orang-orang kafir. Katanya pongah, dia satu kaum pun yang mengalahkan kalian pada hari ini. Sungguh, aku akan menjadi pelindung bagi kalian. Rupanya kalimat motivasi itu hanyalah bualan. Pasalnya, saat menyaksikan malaikat Jibril dan pasukannya, setan dan seluruh bala tentara laknatnya kabur tanpa permisi. Kemana kalian akan pergi? Tanya seorang kepada setan yang mewujud dalam sosok Suraqah bin Malik. Ketakutan dan cemas yang menyeruak, Suraqah menjawab, sungguh aku terlepas diri dari kalian semua. Aku bisa melihat apa yang tidak kuasa kalian saksikan. Mereka kabur setelah sebelumnya berteriak menyemangati. Mereka bergegas pergi setelah sebelumnya meniupkan bualan kepada pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan manusia. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sosok Suraqah bin Malik dalam Perang Badar adalah setan? Ketika berita kaburnya Suraqah bin Malik dari Perang Badar itu didengar oleh Suraqah bin Malik, tutur Syekh Ibnu Muflih al-Maqdisi, dia Suraqah bin Malik membantah. Kata Suraqah, aku baru mendengar berita kepergian kalian untuk berperang setelah kalian kalah. Artinya, Suraqah sama sekali tidak terlibat sedikit pun dalam Perang Badar. Karenanya, jika ada sosok yang kini kita dapati sangat antusias dalam memperjuangkan keburukan dan memprovokasi masyarakat untuk turut serta di dalamnya, mungkin kita perlu banyak membaca ta'awuz dan ayat kursi. Siapa tahu ia merupakan jelmaan setan yang laknat. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iblis dulunya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya. Mereka memiliki beberapa nama sesuai dengan tempat tinggalnya di langit. Mereka yang tinggal di langit yang pertama disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut Az-Zahid. Pada langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Langit keenam namanya disebut Al-Khasin. Pada langit ketujuh namanya disebut Az-Zasil. Dan selama 1000 tahun mereka rajin taat beribadah sujud non-stop kepada Allah. Bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat atau penghulu atau pemimpin para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis berkata, adakah engkau lebih mengutamakannya daripada aku? Sedangkan aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maksudnya, aku menciptakan apa yang aku kehendaki.
Karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam karena merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktu yang lama. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud sedang mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud lagi bagi kali kedua karena bersyukur, tetapi iblis tetap angkuh dan enggan bersujud. Dia berdiri tegak dan memalingkan mukanya dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan dia tidak merasa menyesal karena keengganannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat serta menjadi pemimpin para malaikat mukarrabin, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab, Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Firman Allah, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, kemudian iblis berkata, Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya melainkan dengan penguasaan. Lalu Allah berfirman, Engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau bisa berjalan di sana jangan peredaran darah manusia. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, artinya minta tolonglah menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke jalan yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Sahabat Pepuni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting bahwa iblis yang dulunya merupakan ahli ibadah sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lainnya agar dijauhkan dari laknat Allah. Amin. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan dan tipu daya syaitan yang terkutuk. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.